Halo semua, kembali lagi di channel Mboke Yasmin. Kali ini Mboke mau bikin cemilan yang enak lagi, yaitu sosis Solo. Ini bikinnya mudah, simple, dan pasti semua bisa lah pokoknya. Yuk kita simak lagi videonya ya sampai selesai, jangan di skip ya. Pertama-tama di sini Mboke pakai tepung terigu pro sedang, yaitu kurang lebih 150 gram, dan habis itu di sini Mboke tambahin 1 butir telur ayam, dan habis itu Mboke kasih garam biar ada rasanya ya si kulit sosis solonya ini. Kita kacau, kita campurin sampai dia rata aja. Habis itu di sini Mboke masukin air. Dan di sini airnya Mboke kira-kira kurang lebih 250 ml air. Di sini Mboke masukinnya sedikit demi sedikit ya, soalnya kalau misalkan langsung banyak itu takutnya banyak tepung yang menggerigil. Jadi di sini Mboke pakai airnya itu sedikit demi sedikit. Habis itu Mboke aduk. Kalau dirasa udah licin, udah oke, nggak ada yang menggerigil, habis itu kita masukin lagi sisa airnya. Habis itu di sini Mboke masukin minyak goreng ya, kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng, supaya kulitnya itu kalau misalkan kita udah dibikin kulitnya nggak lengket satu sama lain. Habis itu di sini Mboke pindahin si adonan tadi ke dalam tempat yang buat nyetak si kulitnya itu, karena Mboke di sini pakai wajan walik ya buat nyetak si kulit sosis solonya ini. Di sini Mboke udah panasin si wajan waliknya. Habis itu Mboke celupin si wajan waliknya itu ke adonan yang tadi kita bikin ya. Kalau dirasa si adonannya ini nggak rapi, ada yang bolong-bolong itu, ini gampang banget. Kita tinggal tambal aja pakai sendok ya. Dan lakukan seperti ini sampai habis ya. Habis itu di sini Mboke mau nyiapin si ayamnya. Nah, di sini Mboke ayamnya pakai dada. Dan di sini Mboke dadanya ini udah Mboke rebus ya. Lupa ke record karena mau direcord itu ternyata HP Mboke baterainya lowbat. Jadi ya maklum, HP kentang ya kan. Nah, di sini Mboke udah ngerebus si dada ayamnya. Habis itu Mboke chopper ya. Kalau misalkan ibu-ibu semua nggak punya chopper, bisa disisir-sisir aja atau nggak disuir-suir aja ya. Nggak pakai chopper pun bisa. Habis itu di sini Mboke siapin bumbu halusnya ya, yaitu terdiri dari 4 siung bawang putih, dan itu kurang lebih 4 siung bawang merah ya, dikarenakan Mboke pakai bawang merahnya itu kecil-kecil. Nah, terus habis itu Mboke masukin 2 buah kemiri. Nah, habis itu di sini Mboke pakai minyak buat menghalusinnya ya. Nah, habis itu Mboke blender sampai halus. Kalau udah halus di sini Mboke langsung tumis si bumbu halusnya. Di sini Mboke udah manasin wajan ya. Habis itu masukin bumbu yang udah kita halusin lagi, kita masak sampai bumbunya tanak dan matang. Ciri-ciri bumbu matang dan tanak yaitu bumbunya itu udah mengeluarkan minyak ya, udah misah sendiri dari minyaknya. Habis itu di sini Mboke udah masukin air. Habis itu di sini Mboke masukin 3 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, habis itu 2 buah serai. Habis itu di sini Mboke masukin garam, lada, gula, dan micin ya, secukupnya aja.
Nah, sosis Solo ini identik dengan rasanya yang agak sedikit lebih manis. Di sini Boke masukin kurang lebih 3 sendok teh gula pasir ya. Maaf ya Bun, di sini Boke suaranya agak serak dikarenakan Boke lagi kena radang tenggorokan ya. Ini tenggorokan Boke gatel banget ini. Habis itu di sini Boke masukin ayam yang udah kita chopper tadi. Kita masak sampai rata dan habis itu di sini Boke masukin sedikit air ya, buat lebih mematangkan lagi si ayamnya. Habis itu kalau air udah masuk, kita didihin dulu si ayamnya. Habis itu Boke di sini masukin 1 buah, tepatnya bukan 1 buah ya, lebih tepatnya itu 1 bungkus santan kara instan ya. Di sini Boke pakai 1 bungkus santan instan. Kalau santan instannya ini udah masuk, habis itu kita masak si ayamnya sampai kering ya. Kalau dirasa ayamnya itu udah kering, kita sisihkan dulu ya Bun, dan dinginkan dulu si ayamnya biar si ayamnya ini enggak lengket di adonan kulitnya. Kalau ayamnya udah dingin, di sini Boke udah mulai menggulung si sosis solonya. Pertama-tama kita siapin dulu si kulitnya, habis itu kita masukin isian yang tadi kita bikin ya Bun. Ini kurang lebih setengah sendok makan aja yang isinya, karena kulitnya itu sendiri kecil-kecil, jadi Boke ngisinya nggak begitu banyak ya, takutnya bocor. Kalau semua adonannya udah digulung, nah di sini Boke rapihin satu persatu ya Bun. Dikarenakan kalau misalkan nggak disusun rapi gitu, takutnya nempel satu sama lain gitu loh Bun. Nah di sini Boke udah nyiapin wajan yang udah diisikan dengan minyak goreng yang udah panas. Habis itu di sini Boke udah pecahin kurang lebih 2 butir telur buat lapisan si sosis solonya. Nah habis itu si sosis solonya itu kita balurin dulu ke dalam telur yang udah kita kocok. Habis itu kita masukin ke dalam minyak yang sudah panas. Kita masak si sosis solonya itu sampai berwarna coklat keemasan ya Bun. Kalau dirasa sosis solonya ini udah berwarna kecoklatan, kita angkat ya. Habis itu kita tiriskan dan kita lanjutkan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya sosis Solo ala Boke. Ini dijamin enak, gurih, dan manis. Ini pun gampang ya bikinnya. Silahkan recook. Kalau udah recook bisa tag ke Instagramnya Boke ya. Terima kasih.